everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Topik pembicaraan kita kali ini adalah harga bahan-bahan yang naik terus. Pertama, BBM naik menyebabkan semua harga bahan naik. Listrik juga naik, terus habis itu perang Rusia dan Ukraina menyebabkan tepung harga naik. Susu dan mentega susah dicari, adapun juga harganya mahal. Nah, strategi apa yang kita bisa lakukan sebagai business owner untuk menanggulangi masalah ini? Kan nggak mungkin kalau mentang-mentang harga bahannya kali 2, harga produk kita, makanan kita kali 2 juga. Siapa yang mau beli? Nah, tamu kita kali ini ada Kade, Lalita, dan juga Jocelyn. Mereka punya bisnis bakery dan juga pastry di Jakarta. Selain itu, buat pendengar setia Ray Jensen Radio Podcast, kalau ingat terakhir Chef Jocelyn dari Breaking Bread tuh kesini, kita bahas gimana waktu jumlah COVID mulai turun, itu sales dia di bisnis dia itu turun juga. Nah, ternyata banyak hate comment. Nah, kita akan bahas dan kita bacain yang seru-seru buat kalian. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay, without further ado, please welcome Kade, Lalita, and Jocelyn. Enjoy the show. Ya nggak usah, jauhin lah anjing, semuanya pegangan mulai. Sampah. Oke guys, we are back bersama baker-baker handal Jakarta. Ada Kade, Lalita, dan juga Jocelyn. Welcome to the show. Yes, oke. Kita mungkin cheers dulu kali ya. Cheers. Oke, jadi guys kita dapat wine dari Santa Emma. Grand Reserva. Ini ada Cabernet Sauvignon dan ini Merlot. Kita ngobrol-ngobrol sambil nge-wine, sambil ngebahas topik-topik yang lagi ngetren nih di dunia bakery. Katanya lagi susah, harga tepung naik, harga mentega naik, listrik naik, gas naik, ya kan? Kok kalian masih pada buka gitu? Dari mana dulu awalnya? Mungkin kita dulu mungkin. Lalita dulu yang baru viral outletnya Lead Bakehouse guys. Iya, hidden gem baru Jakarta. buka langsung naik 30% tepung gua. Nih, sini. Dari 200.000 jadi 260.000. Ya. Taunya juga dari dia. Maksudnya? Jadi kan supplier gue sama dia sama. Oke. Iya. Bos, harga tepung lu naik kagak? Nah, iya bos, dari 200.000 jadi 260.000. 200.000 Itu jadi sempat 200. Iya. 65. Itu sempat yang gue kasih tau lu berdua kan, lo orang mau beli dulu nggak nih? Iya. Jadi tuh gue dikasih satu kesempatan sama supplier gue buat beli 1 kali harga normal sebelumnya naik. Oh. Gue langsung kabarin mereka, lu mau nitip sama gue nggak gitu. Gue inget tuh 225, abis 225 langsung Naiknya loncat parah lagi banget. ke 265. Sekarang enggak? Sekarang di 256. Oke, udah turun dikit ya. Turun dikit. Gila. 256. Ya ini kan kejadian karena perang itu kan. Iya. Ya more or less mungkin ya. Gue berdasarkan research gara-gara jadi Ukraina sama Rusia itu Top 2. top 2 producer. penghasil gandum, which is bahannya tepung kan. Terus gara-gara perang mungkin susah keluar, susah produksi jadi naik. Betul. Ya kan. Terus habis itu kalau dari yang waktu podcast akhir tahun kita kan, kalau kalian nonton guys, kita ngebahas soal mentega yang susah, ya kan. Sekarang harganya nggak turun-turun juga, masih susah apa gimana? Susah enggak, naik iya. Naik iya. Sini ngomongnya di mic Bu Lalita. Susah enggak kakak, naiknya iya. Oke. Naiknya susah, barangnya mah ada. Barangnya ada. Oh tapi jadi nggak rebut-rebutan kayak. Meskipun nggak abundant lah, tapi nggak sampai rebutan, tapi mahal. Iya. Naiknya berapa kali lipat itu? Butter ya, contohnya butter sheet ya. Gue gak tahu kalau LA itu berapa. Kalau butter sheet gue itu dari harga 160 jadi 180. Naik hampir 20 ribu. Gue naik LA itu 5%. Tapi kalau untuk yang butter block biasanya itu dari 2,7 sampai 3,4. Ya ada yang sampai 4 juta malah kadang-kadang. My God. Terus yang merek-merek lain naik juga? Rata-rata sama sih Ray. Gue naik bareng. Barang Sukanda Australian Black Butter tuh dari 2,4 sekarang 3,3. Gila. Wow, terus kalian gimana menyesuaikannya? Kan nggak mungkin lu naikin harganya sesuai kenaikan harga bahan kan? Benar. Nah, Iya. Kalau dari gue sih, di nol gimana? kalau dari gue sih emang
ini gue buka-bukaan aja. Kalau menurut gue jualan barang bakery itu sebenarnya untungnya lumayan gede. Profit marginnya tuh emang udah gede dari awal. Jadi gue tinggal adjusting aja sih gue mau profit berapa gitu loh. Karena emang gue gak tahu sih kalau mereka gimana ya. Kalau emang dari awal tuh gue udah set food cost COGS gue tuh di angka 28 sampai 30 lah. Kira-kira. Jadi kalau misalnya udah naik dikit ya gue tinggal naikin dikit gitu loh. Jadi gak berasa-berasa banget. Ya sama triknya paling ya nego sama supplier sih. Oke. Lo mau ngambil banyak gitu loh. Kalau gue merasa kayak jadi kayak kuat-kuatan modal jadinya gitu loh, Re. Iya. Lu mau beli berapa banyak gitu. Ya untungnya alhamdulillah modal gue cukup lah. Oh, beli banyak sambil minta diskon. Oke. Gitu. Jadinya ya modalnya gitu cukup. loh. Ya alhamdulillah. Selalu pamer duit dulu. Selalu SOP-nya selalu. Alhamdulillah. Jadi lu gak naikin harga tapi? Gue naikin harga, tetap naikin harga dikit. Cuma ya itu tuh gue harus ngorbanin cash flow berapa bulan buat beli belanja barang gitu loh, buat jagain COGS-nya gitu. Lalu Jocelyn, lu bilang tuh food cost lu 50%. Ini gue boleh reveal gak sih? Boleh, silakan. Thank you ya bro. Cobain yang satu lagi, kabar nih. Oh ini habisin dulu Iya, gitu. Oke. Terus? Tapi ya udah. Kok lu diem banget sih? Gara-gara kemarin. Terus maksudnya kayak karyawan gue gak banyak. Maksudnya kayak gue udah ngirit di tempat-tempat lain lah. Jadi kayak memang dari awal gue tahu gue gak mau ribet yang lain kecuali bahan. Maksudnya harus yang paling enak, harus yang paling bagus. Tuh. Ya harganya harus yang paling mahal juga dong kalau begitu. Gue udah naik, tapi naiknya tuh gak nutupin, gak jadi sama lagi kayak dulu. Jadinya maksudnya profit lu less, tapi kayak menurut gue ya masih hidup kan. Ya udah jalanin aja. Oh, berarti head comment yang kemarin nggak ampuh tuh berarti ya. Masih berjalan bisnisnya. Bisnisnya masih berjalan. Aku cerita. Ada satu bapak-bapak nonton podcast kita. Terus dia kontak gue. Nge-DM gue. Yang kayak postingannya 0, followersnya gak jelas. Fake account lah. Fake account. Tapi dia nge-DM gue. Abis itu gue ngasih nomor. Dia bilang dia pengen kontak gue terus mau minta tolong. Dia suruh gue ngolah tanah. Gue udah kayak apa coy? Gue udah kayak makelar. Hah ngolah tanah? Jadi dia punya tanah? Dia punya tanah. Terus kayak gue bisa apain nih? Kemarin kita sempet bahas kan. Kayak maksudnya gue ada kerjaan lain lah. Di luar dagangan gue. Terus halal kan? Ketemu. Kejar Lela halal kan? Terus akhirnya gue ketemuan sama dia. Terus gue pikir gue gak ada ekspektasi kalau dia tuh bapak-bapak. Gue pikir seumuran kita atau ya di atas kita tipis-tipis. Ternyata bapak-bapak banget gitu. Kayak seumuran bapak-bapak kita. Terus dia komen ke gue, lu seneng dong sekarang. Kenapa? Covid-nya naik ngentot. Gue kayak iya sih bener sih sales gue naik sih. Gue bilang berarti lu udah ya menjamah ke bapak-bapak juga. Oke. Tapi lu lanjut sama bapak-bapak ini buat kerjaan? Buat sampingan gitu. Enggak, maksud gue lu jadi ngolah tanahnya dia gitu? Udah gue bantu ke temen, gue kasih kelempar ke teman-teman gue. Gak bisa gue sendiri. Jadi dapet cuan dari hate comment itu justru. Kan Alhamdulillah. Belum kesewa, jadi gue gak bisa. Belum dapet apa-apa. Tapi serius kan jadinya kan? Maksudnya tuh serius, tawaran bisnisnya tuh serius. Lu udah lihat tanahnya ada? Actually kayak pas ketemu sama dia di Alfamart. Ketemu di Alfamart. Di mana? Di Senen. Oke. Jadi dia mau kasih tanahnya di Senen. Oke. Terus gue kayak maaf nih, gue bukan di gimana. Cuma gue gak bisa kalau daerah sini. Anjing, itu random banget. Tapi bagus, my kayak ada God. rumah sakit, ada mall, banyak kantor gitu kan. Ingat gue tahu gue punya teman yang bisnisnya tuh cocok di sini. Daripada lu bikin sesuatu yang baru. Kayak gitu harus hati-hati gak sih ada yang mengajak ketemuan di... Coy, tenang coy. Orang gak jahatin gue yang jahatin orang. Oke, Cuman nyokap gue gak khawatir sama gue. Oke. Ya. Oke. Terus akhirnya dia ngajak gue keliling ke 2 tempat dia lagi. Kayak 2 tanah dia lagi. Terus wow. kayak oke. Di daerah mana sih? Senen baru dibilang Senen. Sorry, gue gak nyimak. Iya. Senen. Iya. Oke lah, prime area itu. Iya, tapi gak ada parkiran. Susah sebenarnya. Oh. Jadi maksudnya my tapi God. gue gak bisa ngolah bisnis apapun di situ. Maksudnya bukan bagian gue lah. Jadi gue lempar ke teman gue. Nanti buka bisnis yang orang nggak usah bawa mobil ke sono. Contohnya rumah bordil. Orang nggak bawa mobil. Orang takut bawa mobil. Ya tapi anyway, dari podcast yang sebelumnya itu kayak ada yang ngecengin gue kayak seneng kan lo. Oke. Covidnya naik. Iya. Iya sih. Iya. Lagi. Terus gue membaik, gue bilang gitu dalam 2 minggu ini. Iya, tapi banyak. Tapi 2 minggu ini lu sales naik tapi bahan naik sama aja dong. Emang. Oke. Tapi Ci naikin harga lah Ci. Aduh. gue udah naikin harga tapi Lu nggak mau bisa. ngerusak market lu. Bukan. Itu mah. Siapa? Gue tuh bisnis satu tau gak sih, maksudnya ya di luar maksudnya bisnis harus profitable,
gue cuma pengen sibuk. Itu doang. Lo gak ada kerjaan tuh mati kesel banget gitu. Gue cuma pengen sibuk aja. Setuju. Yes. Sesimpel itu sih. Oke, ya congratulations kalau begitu. Dan kemarin kan pop up-nya, waduh, sukses banget itu. Sukses, keren. Keren. Makanannya enak. Radio. Wih, yang lu lupa itu tanggalnya waktu itu kan. Oke, by the way, sebelum lupa lagi guys, Real Breaking Bad, Chef Jocelyn mau pop up lagi di Kaum tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober. Gue jatuhnya gue kesini kalau ada maunya aja. Iya betul. 7. Ini gimana konsep pop up di Kaum? Judulnya tuh SKM. Susu kental manis. Iya, SKM dari susu kental manis itu. Tapi SKM ini ngangkat background gua, Chef Blangkon, Chef Rahmat. Chef Rahmat. Chef Rahmat. Pius. Jadi SKM Surabaya, Kupang, Medan. Lu maksudnya Real Breaking Bad bikin roti apa lu masak sih? Nah, di sini tuh sebenarnya untuk kayak apa ya? Ngejelasin ke orang-orang sih. Kalau misalnya bukan Real Breaking Bad itu nama Instagram account-nya, tapi emang itu Breaking Bread. Oke. Jangan amatir. Oke, sorry. Breaking Bread itu bukan bakery, itu doang. Itu untuk ngingetin ke orang kalau kita tuh bukan bakery. Kita apa kita juga nggak tahu, tapi yang pasti kita bukan bakery. Oke. Ya. Pertanyaan gua. Kita nggak akan cuma bikin roti, kita akan masak. Di sana jadi kayak chef pop up pada umumnya lu masak di kitchennya sama Chef Rahmat Ya, gitu. iya. Oke. Soalnya tadi lu bilangnya Breaking Bad pop up. Rasanya Breaking Bad itu. Oke. Makanan di situ. Apa salmon pesto cheese tuh? Kagak. Oke. Nanti makanya dateng dong. Oke, diundang dong. Kalau ngomong admin Rais. Oke, good luck pop up-nya guys. Langsung buka aja tanggal 7 dan 8 di Instagramnya Real Breaking Bad dan juga Kaum. Yap. Yes, oke. Lalita kemarin tempatnya viral. Gimana sih ceritanya gitu? Ceritanya itu sebenarnya gue nggak kepikiran buka juga, tapi kan emang space di bawah dapur kita itu kan kosong. Itu tuh Central Kitchen lo emang awalnya di situ. Iya, dari 2020. Oke. Terus pas zaman sebelum Lebaran itu, gue mati banget tuh, sepi. Terus gue ngomong sama gue punya second in charge nih si Grace, kita mau ngapain nih kalau misalnya kayak kita cuma nungguin orderan dari Lebaran, kita minus bulan ini. Terus ini barang-barang kan juga tetap harus keluar. Iya. Jadi gue sama dia kayak udahlah fuck it lah, let's just do it. Kayak gue ada display 2 yang kayu tuh masih ada sampai sekarang. Gue taruh 1 sama ada bench yang stainless. Ya udah kita buka aja. Cuman kayak buka pintu doang. Istrinya juga cuman yang kayak paling 50 biji. Gak sampai 50 biji kayaknya. Cuman yang kayak gue mau lihat deh market di Glodok nih kira-kira orang-orang pada mau apa enggak ya. Iya. Beli croissant 25.000. Iya, gitu. cukup mahal dibandingkan daerah-daerah sekitar mie dan Chinese food sekitar. Gue dikata-katain pas awal-awal gara-gara orang sebelah jualan tuh setiap udah lewat jam 3 diskon 50%. Orang sebelah tuh mana? Orang sebelah siapa? Adalah tetangga gue pokoknya. Dia jualan croissant juga. Enggak persis sebelah Jualan gua. croissant. Daerah gue. Oh. Enggak, tapi kan orang kan ngelihatnya kan roti ya roti, bukan yang kayak ini croissant. Dia jualan ini roti apa? Dia jualan roti apa? manis. Oh, oke. Mungkin kualitas manusianya Glodok. Nanti gue di head comment lagi gue ngomong kayak gini. Kenapa? Mungkin kayak bukan kualitas manusia, mungkin kayak pemikiran orang Glodok ya roti sejas roti gitu. Karena pas gue ke tempat dia, gue lagi ngerokok nih di depan. Ada Akim sama aku lewat. Aku. Dia kayak, ini jualan roti Prancis tuh. Terus Akimnya ngomong, iya mahal. Anjir. Kita tuh satu gang tuh udah terkenal mahal. Kalau dulu kan Tianyong yang dikatain doang kan. Tianyong pancinya mahal. Kalau sekarang rotinya tuh cucunya Tianyong mahal. Gitu. Cuman menurut gue itu urusannya kayak mereka belum di-educate aja sih. Kan produce yang kita pakai kan juga bagus-bagus. Pakai French butter. Jadi gue ajarin anak-anak gue, ya lu bilang kalau misalnya orang-orang mahal, tepung naik, butter kita pakainya French butter. Jadi ya bohwat, lu mau ngomong apa lagi? Gitu. Oke, bohwat artinya apa buat orang yang nggak ngerti mungkin? Bohwat tuh kayak gue udah gak tau lagi mau ngapain. Iya, lu mau ngapain lagi? Cannot gitu help ya. it lah. Oke. Terus apa yang terjadi biar tempat lu tiba-tiba viral di TikTok gitu? Gara-gara. Hidden Game, Lit Bake House. Gara-gara kan gue ada graphic designer yang pegang sosial media. Iya. Gue tuh bilang sama dia si Gaby, Gap lu tolong bikinin gue reels biar orang-orang yang dari Instagram ini bisa masuk
bisa ketemu Lead Bakehouse. Soalnya kan kita bener-bener dalam gang. Rada Ya gue sulit liat tuh sih. reels lu yang jalan pelan-pelan itu kan. Ya jalan yang video stop motion ke dalam Kalau itu kan. kalau Iya. kayak ya kalau gue kan ke Glodok kan udah dari kecil kan, jadi gue Biasa. tahu gitu kan langsung. Kalau yang buat itu sih belum. Jadi kalau misalnya anak-anak selatan, anak-anak luar gitu, mereka selalu ngeliatin si video itu kan. Oke. Nah, dia masukin ke Reels, terus dia kayak, udahlah gue udah bikin konten buat di Reels, sekalian aja gue masukin ke TikTok. Gua nggak nyangka ternyata Iing Kongko semuanya tuh pada nonton TikTok. Oke. Tiba-tiba kita jadi viral. Oke. Habis itu Cincing Kongko tiba-tiba bisa datang ke toko kayak, kenapa gua nggak pernah ketemu ini toko? Lu udah buka dari kapan? Wih. Kok gua nggak pernah lihat? Terus Jadi gua kayak, itu animonya sendiri gitu ya. Mana gue nggak ada kesana gitu. Iya, jadi kayak ada kayak mereka berasa Misterinya. Nah. misteri, kayak ngerasa kayak miss out gitu, terus mereka mau cobain. FOMO. Iya FOMO ya. Orang Glodok tapi. Cincing Kongko orang Glodok. Oke. Salah satu loyal customer gue itu jualan kayak saus gitu di petak 9 gitu. Dia suka beli buat cucu-cucunya. Jadi marketnya super diverse gitu loh. Dari orang tua, dari Cinci yang kayak bawa anaknya ke sekolah. Terus anak-anak yang kayak anak-anak selatan biasa weekend dateng. Iya weekend kan dia sepedaan gitu kan. Iya. Baru mau bilang. Karena anak selatan tuh kemakan banget sama gimmick hidden gem kayak Tapi gini sih. sebenarnya itu bukan Gimmicknya tuh- gimmick. Sebenarnya tapi Enggak kalau harus dia lu emang akuin, tempatnya di tapi situ, gitu. Iya sebenarnya benar. Tapi masuk aja ke gimmicknya. Masuk ke gimmicknya gitu loh. Itu gimmicknya dapat banget gitu. Orang-orang nanyain gue, lu kenapa bukanya di sini sih? Kenapa nggak mau buka di pinggir jalan aja? Kalau nggak bukanya di selatan, di Ashta apa di Rumah lu di mana? sana mau gimana? Gue yang kayak, ya Ci, gue modal gue cuma di sini doang. Gue mau ngomong apa? Daripada kayak gue abis COVID, gue rent tempat terus anjlok gitu ya. Mendingan gue pakai apa yang gue punya ya, gue make business out of it gitu. Oh, gue pikir viral karena ada food blogger atau apa gitu. Kita belum pernah. Hari ini kita mau makan di Hidden Game Glodok. Tapi food blogger tuh nyari yang kayak gini. Iya. Makannya kayak naik gitu namanya dia. Iya. Puji Tuhan kita organik sih. Amin. Oh gila, Tuhan. gila. Keren. Terus bisnis doing well buat bisnis kalian bertiga. Lu bilang kan udah naik. Lu very good. Better than we expected. Adalah problem soalnya kan baru buka, masih kayak ada yang kemis, masih banyak glitch, tapi oke lah. Oke. Kalau lu mah ya udah pasti. bos. Cukup lah, cukup. Udah bagi duit berapa kali lagi nih? Cukup. Patokannya itu ya, sukses itu bagi duit berapa kali. Gila. Bisnis lu ada apa aja deh? Mau yang lu promoin gak sih? So far yang mau gue promoin hari ini cuma Nul aja sih. Nul sama Maple Enoch lah. Oke. Maple Enoch kan dulu di podcast pertama kita tuh ya kalau nggak salah ya. Masih Maple. Maple Enoch Sama lu lagi bikin Gimji. Ya itu mah udah paket lah aja. Maple Enoch lagi direnov, rencana buka di akhir bulan Oktober. Terus kalau Nul itu so far doing okay, sama kita lagi kerjain outlet, brick and mortar outlet di Serpong. Brick and mortar outlet, maksudnya Ya, store. dalam artian store kayak yang emang di situ. Sekarang ini kan yang di Dharma Wangsa sama Pondok Indah itu kan ngirim dari sentral kan. Oh lu ada di Pondok Indah juga? Ada di dalam Growell. Keren ya. Di dalam Growell. Gila. Cukup katanya sih. Cukup. Mau bikin yang satu tempat emang sendiri, bakar di situ, nge-mix di situ, tapi di Serpong. Wow. Karena gue merasa kayak Jakarta tuh udah shit show banget sih buat urusan crossan gini, udah banyak banget. Jadi gue decide oke gue ngalah, gue minggir ke Serpong. Wow. Tuh. Jadi di sana kayak ya ada kitchennya lu produksi di situ sendiri juga. Tapi nggak segede sentral sih, cuman ya cukup lah buat cover satu toko itu cukup lah. Ih, gue lihat dari sejak pandemi, buset croissant tuh udah nggak kehitung sekarang. Gua merasa persaingannya gimana terlalu kayak udah saturated gitu gak sih, marketnya terlalu banyak. Kalau dalam bahasa kripto ya itu sekarang udah bubble-nya udah gede banget, tinggal nunggu pecah doang nih. Iya dalam bahasa kripto atau bahasa saham nih bubble-nya udah gede banget. Tinggal kapan nih pecahnya nih gitu loh. Biasa kan kalau udah di puncak kan nggak mungkin dia naik terus, biasanya udah kan- turun dong. Bakal pecah. Pecahnya apa? Orang nggak makan croissant lagi bosen. Indian Palmilo. gini maksud gue, Kayak bakerman-nya sampai sekarang masih ngantri. supply terlalu banyak, demand-nya segitu-segitu aja gitu loh. Iya. Dalam artian bubble pecah kan kayak gitu. Ya nggak match gitu loh, supply sama demand-nya nggak match. Karena sekarang supply terlalu banyak nih. Wah, Kayak banyak banget. Apalagi di selatan itu. Yap. Wah gila banget. Bakery ada yang franchise dari luar juga. Franchise dari luar, yang dari dalam. Ya
Ada yang dari Bali ke Jakarta. Iya. Iya. Oh iya, itu juga Bukan itu di mantap sih. mana-mana. Tapi Kalau gue itu setuju mantap. sih, jangan kayak semuanya kenapa harus senternya tuh di misalnya kayak di selatan Jakarta. Benar. Terus gitu. Kayaknya bisa di spread out Benar. gitu loh. Gue berapa kali bilang bukan di Jakarta Barat, belum ada gue. Gue lagi nyari ruko di Puri, Re. Nah, Cuman itu kan. anjing sewanya mahal banget. Setahun 320, 350 mahal banget sewa. Lah, Jual emang berapa? emang Gua mahal rosong dong. ya? Emang segituan lah. Iya, Dulu di gua- selatan mana dapat harga Selatan segitu? gak dapat. Iya. Selatan gak dapat. Di Puri ruko kayak 4 kali 10 ya 300 juta. Ini gue mau jualan apaan gitu. Kayak gitu sih. Gimana sih bisnis bakery ini differentiate untuk orang lebih milih ke lu daripada ke yang lain? Karena kan basically produknya similar. Oke. Satu-satu dah. Wah. Lu nikmatin banget ya wine-nya terus lu udah diem aja gitu. Selewer-selewer Mungkin kalau Jocelyn karena produknya beda sama dia sama gue sama Lita. Kalau Lita sama gue kan literally sama kan. Literally sama Ya gitu. lu bedain produk lu sama. Karena gue juga gak bisa sama mereka karena gue bukan baker. Maksudnya tadi Benar. juga memang bukan baker awal. Tapi produk lu kan majority it's baked goods. Itu Iya. awalnya. Tapi lu nggak mau bilang lu bakery. Gue gak pernah mau ngeklaim diri gue bakery dari awal. Walaupun namanya tuh kayak Breaking Bread bikin orang mikir oh itu bakery kayak ya udahlah orang mau mikir apa. Ya salah branding dong kalau Gue gak begitu. bisa. Enggak, Breaking Bread tuh sebenarnya bukan bakery. Breaking Bread tuh artinya porsinya gede, gue sharing, memecahkan suasana gitu. Mencah-mencah roti. Oh, kayak Yesus gitu ya? Iya. Iya. Gitu. Lu ganti nama deh, nama Breaking Bad gue bayarin gimana bagus. Cuma lebih apa ya? Kenapa awalnya bikin kayak gitu? Karena gampang untuk dikirim. Nah, Lebih kayak gitu aja sih. Terus gue sebenarnya senang bikin roti, tapi gue nggak bisa. Gue belum ada minat untuk ngalamin kayak Kade belajar ngidupin starter lah, kenalin dough yang super basah itu lah. Gue belum sampai situ sih. Gue pernah ngerjain itu dulu waktu zaman gue masih di sono lah di Australia. Tapi untuk gue ngejalanin itu sendiri di Jakarta kayaknya belum nyampe hati gue. Oke. Tapi pertanyaan gua, Sam. Jadi strategi lu apa? Iya. Bedain. Nggak, Ini strategi. kita bahas di podcast sebelumnya. Strategi lu untuk membedakan lu sama bisnis-bisnis lain yang seperti lu. Isiannya. Apanya? Isiannya. Oke. Kok lu kayak ngomelin gua sih? Iya, kayak maksudnya pernah Ini sharing buat listener loh. Isiannya. Minum dulu Ci, minum dulu. Isiannya udah obviously semuanya bikin sendiri. Nah itu terus rasanya apa yang gue mau. Maksudnya karena kan background gue tuh sebenarnya bukan baker, pastry chef ya, tapi nggak terlalu dalam, tapi lebih sebenarnya hot kitchen. Jadi apa yang gue masak biasanya lu makan kayak di restoran itu cuma dikemas doang di dalam adonan. Pulpennya lu pegang buat apa? Biar gak anxious. Oke. Tapi kayak ya itu isiannya aja sih. Maksudnya kayak gue put more effort di situ. Alright. Kalau kalian berdua gimana strateginya? Very similar products. kalau dibilang very similar mungkin di croissant aja ya. Kalau Lita kan dia ada dessert gitu. Ada pastry, ada tiramisu, Donut. ada choux, ada donat. Ada gua- cake juga nih. Ada cake. Ada Ada cake. cake. Ya. Kalau gue kan nggak ada, gue kan croissant and bread. Kalau dia kan croissant and dessert gitu. Jadi gue bedainnya di situ sih. Oke. Mungkin gue ngeliat perbedaannya di situ. Kayak kalau orang mau nyari roti ya ke gue. Dan lu juga ada B2B kan? Yes. Lu juga ada gak sih? Gue udah gak ada sekarang. Oke, gara-gara ada toko. Tapi lu pernah ada? Gue pernah ada. Kayak ada deh, ada yang beberapa Gue yang- pernah supply bun, supply bagel. Oke. Tapi gak jalan di gue. Soalnya harga gue katanya kemahalan. Ini sebelum lu buka toko? Sebelum gue buka toko, iya. Oke. Abis itu kan karena kan butter kan sempat shortage. Karena kalau misalnya orang-orang mau ambil B2B dari gue. Misalnya ada kontrak, sebulan Make up berapa duit. Oke. Gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa penuhin kan juga berat di gue gitu. Benar. Sedangkan kayak sekarang B2C gue juga gue pakainya lumayan banyak. Ya. Jadi ya bohwat gitu. Oke. Terus strategi untuk differentiate? Gak ada strategi sih gue. Gue kayak Karena ini udah beda banget kayaknya sih. enggak, I'm not trying to be anyone. Karena menurut gue kalau misalnya kayak lu banyakan mikir strategi, oh gue harus begini, harus kayak gitu, harus ikutin cara kerjanya si brand A, B, C. I'm losing myself gitu loh. Jadi Oke, kayak memang kalau- personality oke. gue aja Betul. gitu buat lead bakehouse apapun yang gue mau. Berarti be yourself kan? Just Which be is a yourself good gitu. advice. Oke, kalau gitu gue ganti pertanyaannya. Gimana lu bertiga launching satu produk nih? Kayak gimana? Maksudnya prosesnya kenapa bisa jadi tuh menu gitu? Contoh kalau lu mungkin ceritain yang truffle tuh. Ah. Truffle shoe. Oh, yang sama Rachel ya? Enggak, itu gue sendiri. Sendiri, truffle. Karena di kepala gue kalau lu sebut travel tuh kayak identik sama Rachel gitu. Iya. Meja. Itu Gimana? Itu kan gara-gara gue punya Christmas 2020. Iya, tapi kayak kenapa lu bikin, oke gue bikin
travel shoe gitu. Gara-gara kan kalau misalnya kita ngomongin Christmas itu kan relate so much to winter. Ya kan biasanya gue kalau misalnya pas lagi winter, pas gue di Aussie, gue suka travel hunting tuh. Terus gue pikir-pikir, gue mau bikin produk yang simple, yang bentuknya kayak travel, tapi bikin itu jadi dessert. Gimana caranya? Oh, yang di copy sama orang fotonya. What? Iya. Di copy Sampai, sama iya, orang. Dipakai fotonya dia sama orang buat jualan. Jualan apa? Travel shoe juga. Oh my god. Habis itu ada juga yang buka just tip ya. Jadi misalnya gue jual waktu itu 155.000, orang jual 300.000 gitu buat ke daerah-daerah. Gila. Kayak begitu. Keren Susah banget. sih kirim ke daerah. Iya cuman makanya itu. Gue Ini nggak perlu tahu. Ini kan krim ya. Merusak brand lu masalahnya. Abis itu langsung kita report kan, langsung kita cari. Tapi lu terima kirim sepulau Jawa gitu? Kalau punya gue Oh, punya lu bisa ya? Punya gue emang bisa. Gue Punya gua nggak bisa. Memang bisa dikirim ke seluruh Jawa. Oke. Lo signature dish lo tuh apa sih yang paling laku di itu? Surprisingly ya, saya sapi. Thank you Ruben. Harganya belum naik. Ruben belum Saya naik sampai sampai. sekarang harganya. Gue bilang Ruben gak bisa Iya. ngitung food cost anjing. Harga daging tuh lagi naik tuh. Nggak dinaikin salah. Dinaikin salah. Iya, saya sapi pap itu kayak the only thing yang gue gak pakai maksudnya kayak trialnya cuma sekali gue iseng bikin. Biasa kan lo kayak harus 2-3 kali untuk dapetin rasanya bener cocok gitu ya. Ini gak sekali kayak anjir enak. Padahal gue ngasal gitu kan ya. Maksudnya karena dagingnya juga udah dari dia sih udah enak. Yap. Dan ternyata buat orang tuh unik. Padahal buat gue yang kayak, ya maaf gue gak ngejelekin produk gue sendiri. Tapi maksudnya mungkin karena prosesnya cepet ya. Prosesnya gampang buat gue waktu dapetin produk itu. Cuman ya itu, buat orang kayak, ini kayak beef Wellington. Kagak juga. Tapi ya udah kalau mau sebut beef Wellington silakan gitu. Ya, gitu aja sih. Oke. Lu sekarang udah nggak terlalu sourdough lagi ya? Kayak lebih ke croissant karena lebih cuan ya? Iya gak sih? Gue sempat mikirin ini juga sih sebenarnya. Iya. Kayak Lu kemarin kan dulu kan rajin banget tuh Bener. konten sourdough lah, Bener. apalah gitu. Gue sempat bahas ini sama Laura juga kayak lah oke kok sekarang kayak kita croissant banget ya. Ya gimana sekarang Demand di situ. wave-nya lagi di situ gitu loh. Tapi ya tetap jalan sourdoughnya. Tapi ya di belakang layar which is buat restoran. Beberapa restoran termasuk yang high end di Jakarta tuh gue supply. Gue gak tahu gue boleh sebut namanya atau enggak ya. Oke. Takutnya kan mereka bilangnya gue bikin sendiri gitu. Iya. Beberapa restoran high end gue supply. Iya, itu juga gue. Kalau lu supply ya udah sih bilang aja supply ngambil. Oh kita Menurut gue hebat loh kalau lu bisa taruh di menu. Misalnya bread supplied by Nusrala. itu dianya Alhamdulillah. dianya harus bayar license mungkin. Enggak lah, gue gak expect sama kayak gitu lah. Gue ngerti aja gitu. Kalau mau bilang sendiri ya udah gak apa-apa. Oke. Gue celeng loh anjir. Oke, kalau begitu. Terus ke depannya bagaimana strateginya? Sebelum kita baca hate comment-nya episode Jesselyn nih, strategi harapan ke depan. Kalau gue, Ya. kan gue kemarin bacot tuh mau punya outlet. Ini Yes. kayak- ini beneran kayak udah kelihatan apa namanya hilalnya. Iya, maksudnya kayak confirm harus karena gue nggak punya pilihan untuk stay di tempat. Pilihan gue adalah gue tutup toko atau gue harus punya toko. Betul. Itu dong pilihannya. Lu nggak Oke. Maju lah. lu nggak Iya, bisa pilihan lu you grow or you die gitu kan. Iya. Itu doang sih. Jadi itu buat gue. Jadi enggak, tunggu. Udah dapat sampai mana prosesnya? Udah dapat lokasi kah atau apa? Teaser dong, teaser di Iya sini. udah dapat lokasi. Mm-mm. Cuman ini kayak masih harus confirm dulu dari. Maksudnya kalau gue sendiri gue udah nge-tag gue mau sini Oke, di nanti aja. ya Nanti gua gitu. nge-chase, ya, tapi maksudnya kayak gue udah nge-tag tempat ini, which is kayak bukan plan awal gue. Ini di luar plan. Kisi-kisi nggak ada kisi-kisi tempatnya. Pinggiran, Jaksel, Jakbar, Jaktim. pinggiran. Tangerang. Tapi maunya Jaksel dan gue yang kayak nutup mata. Kayak Pinggiran tuh maksudnya Rumah apa? gue juga pinggiran. Iya. Jadi kayak Jakarta pinggir. Jakarta pinggir. Oke. Tadi gue tuh yang kayak gue mau Jaksel, gue gak mau tahu karena harga gue kayaknya gak masuk kalau nggak di Jaksel. Tapi justru lu jangan di Jaksel lagi tahu. Soalnya udah kebanyakan, Itu. Ci. Dia harga dia lumayan Bentar, tinggi kalau buat panggil daerah. Ci emang lu umur berapa sih? Enggak, gue Ya, biasa dia Ci. emang- Kan orang Oh. ya Ci Ci. kok. Daerah dia juga harganya tinggi masuk-masuk aja. Iya, jadi maksudnya Iya latihan dong aja mahal. Gua naksir sama itu rasionalnya ada topinya. Cuma di Little Bakehouse doang rasional ada topinya. Oh iya. Nah, Tapi apaan sih? Exhaust. Exhaust. Oh yang khusus kondenser dari ya? rasional. Iya. Kondenser Itunya ya. naksir ya. semuanya. Oke, sorry. ya intinya Nah, gue udah nge-tag tempat itu. Tapi kan ngetek tuh maksudnya DP? Apa pengen doang lu? nggak DP, tapi Oh. DP sih. kayaknya itu tempat gak ada yang mau juga selain gue. Jadi dia masih nyari yang punya tempat kayak Di mana sih? Spill lah, Iya, spill. Apa sih? nanti biar gue diundang lagi next buat nge-spill.
Oh, Ini kalau gue pulang gue mati penasaran nih. Tapi maksudnya ini kayak gue masih nggak mau apa ya, maksudnya kayak ya udah masih ada kemungkinan lain kok, karena admin Rais belum confirm kayak yes, oke Jos gue setuju di situ. Dia masih mau nyari perbandingan. Oke. Tapi kalau gue sendiri hati gue udah di situ, gue udah kesono juga, admin Rais udah gue bawa kesono juga kayak iya cakep ya. Ya, spill deh Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara. Pik. Enggak kayak pik bukan pinggir. Pik. Ya, pik Muara Karang, pinggir. Muara Karang. Pinggir ujung. Pluit. Muara Karang nggak pinggir lah gila. Pantai Mutiara. Baywalk. Silakan Kayak penjaringan. berandai-andai. Tapi Bekas anyway, gudang. gitu lah. Kayak gue udah ngeliat tempat ini, menurut gue tempatnya masih sepi, which is nggak apa-apa. Why? Ada sekolah, gue cuma mau hidup dari sekolah dong. Oke. Iya kayak sekolahnya tuh rame. Full. Mana sih MK? Keluan ada sekolah. MK. Pik. MK. Berarti MK. Coy, Terus setiap Muara daerah Karang, punya Semak 6, MK. semua daerah ada sekolahnya anjir. Atau anak kompleks sekolah di mana? Enggak, berarti pik. Tapi bener lu emak tuh ya, mama sekolah bawa anak tuh, waduh. Lumayan tuh. Ya itu. Pulang sekolah nungguin anaknya Tapi pulang nantinya segala kalau misalnya macam. udah ada tempatnya itu harus gue sesuaikan dengan orang sekitar. Ada dine in atau ada restorannya, coffee Lebih shop. kayak kafe sih. Oke. Lebih kayak kafe aja. Oke, good luck. Cuma itu doang yang boleh kita tahu. Oke, good luck. Mungkin abis off air baru dia ngomong lah. Iya, biasanya. Takut banget sih. Biar Lu didoain. Gua lu cerita percaya aja. banget sama kayak jinx gitu ya? Enggak sih, gue gak mau banyak bacot aja. Lebih Oh, tepatnya tuh udah telat lu ngomongnya aja. terakhir bacot udah gak bisa. Udah gak bisa ganti image. Oke, good luck kalau begitu. Chef Lalita bagaimana? What's the big plan? Ada next project mungkin mau buka di Jakarta Selatan? Belum sih, tapi Kemarin lu abis not foto in- di itu? Bukan project itu? Apa? Bukan tempat yang abis lu foto di story. Jadi biasa stok-stokan Instagram Iya, orang kayak- lah. Kayaknya Kita mau buka nih. Oh, enggak itu event aja doain. Oke. Nanti akhir tahun siapa tahu. Oh iya, ada apa kita belum Oh, belum. ini kok belum apa namanya belum enak, sign the deal gitu Itu loh. kan, Jadi gak enak kan? nggak bisa buka dulu. Oke, Gitu. fingers crossed lah Fingers kalau gitu ya. crossed. Oke. Tapi kalau buat ke depan yang jauh itu jujur gue masih hati-hati juga sih. Kan sekarang Covid baru kelar. Gue baru buka toko juga. Jadi mendingan gua- kelar nggak kelar gue nggak tahu sih jujur. Kayak Ya, anggap aja gue kelar lah. taunya dari sales breaking bread. Kalau bagus lagi naik berarti kasusnya. kalau gitu. misalnya kasusnya naik berarti salesnya dia naik Iya. gitu kan. Nggak, gue lihat dari saya, wah Jocelyn jajan mulu nih, wah berarti kasus lagi naik. Wah kalau gue gak di Jakarta nanti gue ditajir gitu ya. Anjir. Dari Bali kan lu? Iya, lu dari Bendula. Bali. Wah, lagi enak parah nih berarti nih, jangan keluar guys. Oke. Terus enggak, dia belum keluar. Belum woy. Wah gegasan. Duluin hostnya anjing. Gantiin gue itu. Nanti guys, Real Breaking Bad Podcast coming soon ya. Gue take over. Admin Rais Radio. Ya, admin Rise Radio. Oke, lah gimana lah? Gue mau bikin Lead Bakehouse konsisten dulu sih. Karena kan Oke. kita baru buka. Terus juga Kok Sims udah lama ya? sebelum lebaran itu baru 5 bulan 6 bulan. Oke, oh iya sama kayak buru-buru. Jadi kan tim baru juga, gue kan harus kayak keep up sama mereka punya progres juga, terus tambahin volume. Nah, nanti kalau misalnya udah oke, baru mungkin ke depannya gue buka sesuatu lagi yang lain. Oke. Ya, Oh. Nul Strala mau di grow sampai segimana lagi nih? Gila. Ya. Udah bubble belum? Bubble ntar pecah ya. Boom. Ya kayak tadi gue bilang gue menyingkir ke Serpong karena gue melihat kayak marketnya masih bagus, masih belum ada apa-apa di sana. Ya itu aja sih sebenarnya sih strateginya kayak mudah-mudahan Januari buka bakery cafe gitu Oke. di area yang lumayan oke lah menurut gue, lumayan prime di Serpong di Ruko Goldfinch. Oh, nice. Dapat sewa lumayan murah di situ. Oke. Wah, good luck kalau begitu. Susah gak sih nyari baker yang bagus di Jakarta? Susah. Wine kok. Oke, yang ini Cabernet Sauvignon, King of Grapes. Gue lebih suka yang ini, Gue lebih suka yang ini. lebih suka lebih mellow soalnya. Iya, ini lebih Ini mellow. lebih- Oke. Sama Tuh gimana tuh? katanya sih Lebih dry yang ini. bacot. Nyontek di belakang. Kagak, yang Cabernet Sauvignon lebih kayak ini dikasih air. Gue merasa kayak gitu. Oke. Lebih encer. Bodinya ini lebih bagus. Kalau ini Cabernet Sauvignon, kalau dari belakang nih guys ya, kita nggak sotoy. Rasanya itu ada tobacco, ripe red fruits like dried plums,
nose tobacco and toast katanya, Right toasty. plum itu apa sih? Kiamboy dong. Aduh, kampung. Right plum kan gak salah gue. Ya dari Kiamboy. Kiamboy mah Ci udah pakai gula, udah pakai asem-asem gitu loh Ci. Iya, lu tinggal pakai jeruk kimkit sama es batu. Kimkit tuh apa? Kumquat. Bukan kan? Iya, kumquat. Ada accent masing-masing ya. Kimkit Ada kumquat. dialek masing-masing. Chinese chef. Oke. Nyari baker bagus. Susah. Hmm. Susah, Re. Kan maksudnya it's industri yang baru belum lama naik nih gitu. Ya. Yang bagus-bagus mungkin terbatas kali ya. Ya mungkin gue nyarinya yang terlalu idealis juga kali ya. Maunya yang Lu nyarinya yang chef idealis yang Nggak juga bekas di sih, tapi yang- Prancis gitu. Nggak juga lah. Nyarinya mungkin yang tangannya cakep lah. Tangan tuh nggak bisa bohong lah. Tangannya cakep. Terus yang emang orangnya nggak banyak cincong, nggak banyak tingkah gitu loh, nggak sotoy. Meskipun udah pernah kerja di mana, tapi kayak Lita cerita barusan dia dapat baker dari mana, dari pip gitu misalkan. Ya berat emang. Ya kayak, oh dulu saya di sini ya, gue nggak mau tahu lah dulu kayak gimana kan cara Lu gue kayak datang ke gini. dapur gue ikutin cara gue. Jadi gimana? Gitu kan. Coba mungkin boleh diceritain nggak? Lu dapat satu orang baker dari perusahaan besar lah. Ya. Padahal Ya, tadi udah ketemu. Enggak, sorry. Bukan perusahaan besar, sorry, bukan perusahaan besar. Oh, bukan perusahaan besar. Tapi ya oke dari lah. suatu perusahaan. Dari satu Besar perusahaan. juga sebelumnya ini lumayan besar. Emang sebelumnya lumayan besar ya? Sebelumnya lumayan besar. Salah satu tempat yang paling bagus juga. Oh. Buat Ya. croissant dia keluar. Enggak, menurut Kade sih bukan. Kade Anul. Oh ya. Ya kalau Tuhan. dibanding sama nul mah susah. lah. Tai lah. Susah. Ini laki Harus 40-an. bandinginnya sama Tang Cuan kalau nul. Experience-nya udah 10 tahunan. Udah pegang Vinwassery udah lama. Tapi gak mau ikutin cara gue. Ya. Gak Misalnya. maunya tuh gimana? Sotoy. Kan namanya croissant itu kan semua orang beda-beda. Pasti cara Kade, cara gue Betul. semua orang bikin roti itu pasti beda gitu loh. Gue bilang sama dia, ini cara folding gue kayak begini, trimmingnya kayak begini nih. Lu ikutin gue, ya bu. Masuklah dia hari pertama, gajinya juga udah oke tuh. Masuk hari pertama, gue suruh laminate. Lah, gue punya dough hancur. Laminate itu apa? Buat yang belum tahu. Incorporating kayak dough sama si butter. Abis itu lu lipat-lipat terus sampai lu dapet layernya yang banyak. Oh, lu folding gitu ya, Folding. yang lipat ya, bikin Iya. croissant puff pastry Gue gitu. biasanya bikin kan double sama single. Ini orang gue bilang kita nggak mau 3 kali single karena buat gue 3 kali single itu terlalu kecil-kecil. Jadinya dance. Oke. Jadi gue punya rongga itu, gue punya web tuh nggak oke tuh. Kagak mau diikutin. Padahal ada gue di belakang. Pak, 1 single, 1 double ya. Oke bu, ya. Nah udah nih, udah hancur. Dia naik ke atas, tiba-tiba jongkok di dekat gue punya water dispenser kayak begini. Nah, Pak, lu kenapa pak? Terus si Grace datengin gue. Ci, katanya bapaknya dia baru mati. Kayak, hah? Bapak dia ada berapa? Gue bilang. Soalnya kan gue biasanya gue juga cek Instagram orang sebelum gue hiring segala macam gitu. Gue mau tahu, oh backgroundnya kayak gimana gitu. iya. Terus ya masa gue nggak kasih dia pulang ya nggak mungkin juga Iya, kan. betul. Whether dia bohong apa kagak ya udah pilihannya dia. Nggak mungkin gue suruh dia stay back gitu loh. Gue bilang ya udah kamu pulang. Ya bu, maaf ya bu, maaf. Tiba-tiba dia kagak balik lagi. Ya udah nggak apa-apa sih. Gue juga nggak mau. Iya. Susah ya kalau begitu. Menurut gue Kayak tuh bukan skillnya. kesannya jahat kayak kalau lu ngomong ya bapaknya ada berapa orang. Tapi gue waktu jadi staff itu sering banget kayak saling temen tuh kalau misalnya ada yang meninggal itu minta foto men. Biar kayak buat jadi alasan yang beda Ya. supaya absen. Ya, menurut gue kejadian. sah-sah aja sih. Tapi menurut gua kenapa nggak jujur aja? Sorry ya bu, saya kayaknya nggak cocok nih kerja di lead bakehouse soalnya misalnya. Baru lu cewek- emosi. Pengecut, enggak. Orang tuh, Kenapa lu gitu loh? butuh suatu keberanian untuk jujur kalau lu tuh gak mampu. Dan mereka Nah. terlalu, apa ya? Kayaknya nggak enakan cupu. gitu loh. Cupu. Mereka memilih untuk bohong karena kalau jujur menurut mereka malu. Itu. Sama lu takut lu marah kali. Either way bakal marah. Gua kagak marah, lu mau keluar aja baru sehari kok gua nggak perlu bayar Oh kok. ya jatuhnya gitu, nothing tulus. Nothing tulus kok. Kalau emang lu ngerasa nggak cocok ya kenapa nggak ini? Belum tekan kontrak belum apa? Ngapain lu bohong sama gua? Anjay, gue marah gue jadi. Karena itu karena bisa jujur karena mereka pengecut. Tapi jadi jatuhnya kayak ya lu menang, nggak apa-apa lu nggak rugi. Gila Ci, lu sih lebih laki daripada tuh orang Ci. Emang. Iya. Itu orang kayak udah keliling ke Kade, ke gue juga udah. Oh shit. Ya Kayaknya sama yang orang tinggi-tinggi. yang sama. Dan Kan gue pernah ngomong Re sama lu yang kayak Ya. yang lu Enggak, bilang. tapi dia kan nggak kerja di tempat lu kan. Nah, karena gue berani merasa sama dia. kalau gue merasa ketuaan. Oke.
Gue merasa ini orang udah pasti auban gitu loh. Auban tuh. Oh buset dan ini terms Chinese-nya makin banyak nih. Auban apa? Auban. Gak mau denger. Auban tuh bebal Batu, gitu. kepala batu, keras kepala. Oh my god. Ya. Gue udah Gue gak terima karena gue udah denger ceritanya aja. Iya, pas gue Oke. interview gue merasakan ada vibe auban itu dari dia. Jadinya kayak enggak deh. Gua bilang, Sotoy ya? Iya sotoy. Ya, nanti setiap itu ada auban sama dengan Auban, bohwat. Lumayan hari ini kita belajar. Iya, auban, bohwat. Abis itu apa lagi? Cibai gitu. Kalau lu, Apaan? is it hard to find a good staff? Gue sebenarnya daripada jagonya dulu, gue susah nyari orang yang tinggal daerah Tanjung Priok itu sih. Itu karena bukan industrinya di situ kan, orang aja Betul. mempertanyakan gue ngapain gue buka bakery di Tanjung Priok. Itu kan semua bisnisnya pelabuhan ya, Ya itu juga gue ngerasain sih. forwarder kan. Jadi untuk lokasinya susah dan akhirnya ya ketemu aja hokinya. Gue sempet dibantuin sama Novita. Lu kalau di sana, di sana bukannya ongkir lu jadi mahal banget ya Bener. kemana-mana? Bener, Gue pukul pasti. rata, gue bantu, gue subsidi silang. Oh, subsidi silang. Gitu. Dengan food cost 50% Tunggu, lu lu costing 50% lu bantu. Wow. Makanya gue kasih pilihan gini loh, gue kasih pilihan. passion ini. Lu mau ambil passion project ya? Chef serius. Gila gue panas tiba-tiba otak gue. Chef serius. Gue kayak put extra effort di mana semua orang gak usah ngerasa mahal gitu. Semua orang seluruh Jakarta bisa jajan lewat gue. Jadi lu tinggal di Senopati, mau lu tinggal sampai Jagakarsa, pojok nya Jakarta, mau sampai lu tinggal misalnya di Meruya, Flat rate semua. flat rate, kecuali kalau misalnya Gading, Sunter, Ancol, Kemayoran, gue kasih 20.000. Tapi kalau untuk seluruh Jakarta 35.000. Gila. Wow. Terus jadi operasional lu untung serius lu. Nah, alhamdulillah hidup gue jalan-jalan. tapi lu nggak ambil salary. Enggak kan, gue udah bilang gue makan duit dari tempat. Iya makanya. Nah, apa-apa hidup. Oke. Tujuannya memang nggak mau nguntungin dari situ sih. Tujuannya kayak ya gue pengen punya kerjaan deh. Oke. Itu aja gue pengen Berarti emang aja. berkarya lah ya. Cheers buat Cheers Real buat Band. cheers buat Real Breaking Band. Gila. Lu nggak rugi loh. Iya enggak, ya obviously dong. Kalau rugi kan ya ngapain? Karena maksudnya dari ongkir itu, karena gue bukan kayak gue pesenin gosen satu-satu gitu, enggak. Lu udah kurir. Gue pakai kurir. Dimana kayak ya gue hitungin lu sampai sejauh ini ada berapa, dapat berapa, udah. Jadi gue nggak Wow. kasih itu aja. Cuman ya maksudnya Gila. gue extra effort aja. Harus nyusun jalurnya supaya dimana Benar. efisien gitu doang. Ya. Oke. Which is awalnya repot, lama-lama kayak ya udah. Jadi Thank you, biasa Ray. aja. Di luar kepala gue jadi hafal peta Jakarta gitu loh. Tapi mohon maaf Ci, gue mau nanya. Kalau misalnya ya customer lu pun udah tahu lu tuh pakai barang bagus, lu juga maksudnya chef yang oke gitu loh. Kenapa lu nggak berani naikin harga gitu? Yang nomor 2 kayak gak valid deh poinnya deh. Apa? Yang mana? Poin yang chef lu oke tuh kayak gak valid deh. Orang gak tau gue siapa dan gue gak Exactly. pernah kayak Breaking Bread by Jocelyn dan gue juga gak pernah menjual diri gue tuh siapa. Nah makanya itu harus dimulai. Enggak. Menurut gue brand gue harus terlepas dari gue. Karena gue nih orangnya kan gak rapi-rapi banget ya. Lumayan kontroversial. Apalagi kemana habis kena head comment aja. Iya. Jadi gue gak mau sampai kayak apa ya. Maksudnya kayak personality gue. Maksudnya kayak gambaran gue di mata orang itu merusak brand gue. Karena Benar. brand gue nih Iya. bisa loh. Tapi nggak usah ngomongin nama lu deh. Cuman barang lu kan juga yang lu pakai tuh barang-barang bagus, ingredients yang oke gitu loh. Kenapa nggak berani lu naikin? Karena customer lu harusnya ngerti gitu loh. Oh, ini si Jocelyn pakai barang yang bagus. Kalau menurut gua, boleh gak gua komen? Ntar gua Boleh. diomelin nih. Menurut gua karena produknya nggak fancy. Ya. Dia kan ada yang roti pesto itu, roti pesto is very delicious. Clearly Ya, ya. pakai good Gue ingredients. pernah coba. Ya kan? So good. Tapi bentuknya kayak cinnamon roll kan? Betul. Bentuknya kayak cinnamon roll, tapi ya cinnamon roll itu not a fancy product, bukan produk Tipe orang bukan yang produk ingin mahal. sesuatu yang cantik. Tapi kalau croissant kan kayak Kalau dia bisa nih. Ya. Kalau dia bisa nih. Ngasal gue juga. Ngasal Kalau kalau misalnya gue. lu bikin sesuatu yang cantik, ongkirnya mahal. Karena harus gosen instan. Ya kayak gincu gitu misalkan. Oh kalau gue sih nggak perlu instan. Ada lah beberapa lah. Iya Cuman kan? maksudnya ya tahu ngerti lah. Maksudnya kayak fragile gitu ya. Gue di mana kayak gue bikin produk bodo amat mahal, tapi setidaknya orang nggak usah berat ngerasa ongkirnya tuh mahal banget karena semuanya bisa. Ya lu mau pakai parcel sandwich silakan aman. ya Jadi gue nggak bisa bikin cantik-cantik banget gimana juga, standarnya aja. Dan gue lebih suka kayak, maksudnya gue sendiri ya pribadi, mendingan orang tuh nggak expect segitu. Kadang kan lo ngeliat sesuatu makanan tuh kayak cantik banget dan lo punya ekspektasi sebelum masuk mulut tuh rasanya seperti apa. Mendingan orang kayak nganggap rendah aja, bodo amat. Mendingan Taunya, gitu. wah anjing enak banget. Ya yang kayak nggak expected aja, gue prefer yang seperti itu. Dan gue juga nggak mau
keluar effort hanya untuk bikin sesuatu cantik. Kadang kalau lu fokusnya di situ, lu jadi lupa purpose utama lu adalah rasa. Iya. Benar. Gitu. Tepuk tangan buat Jocelyn. Super sekali. Passionate chef. Chef serius. Chef serius. Gue proper nih. Iya, betul. Kan mau pop up di kaum lah. Nggak mungkin nggak proper. Oh, by the way, yang terakhir kita podcast, marketingnya kan udah jadi partner nih. Marketing. Ingat nggak yang kita ngomong? Admin ya? Rais. Udah jadi Admin partner Rais. kan ya. Akhirnya. Congratulations. Ya, shout out buat Admin Rais. Shout out Admin Rais PDKT-nya. Tapi nggak boleh disebut juga. Gak boleh disebut namanya. Gokil. Oke guys, ada yang mau nambahin lagi? Aman. Hate comment. Mungkin sih bisa di-cut terus gue pipis. Iya, oke. Gue juga pengen kencing dari tadi. Gue juga. 2 bottles of wine. Taman. Oke, jadi guys kita toilet break dulu. Nanti kita akan bacain hate comment-nya Jocelyn. Sip. Oke, sip. Bye. Oke guys, we are back dari toilet break. Jadi ada session baru khusus buat episode ini sepertinya di Ray Jensen Radio Podcast. Kita akan bacain komen-komen kalian. So thank you guys for the comment. Episode kali ini kita akan bacain komen dari episode 227. Episode Chef Jocelyn. Jujur aja yang paling rame kita. Guys, congratulations. Covid hilang, cuan gue hilang. Covid hilang, cuan gua hilang. Ya makanya sekarang beradaptasi, ya kan? Clickbait banget ya anjing sengaja gitu mancing. You're welcome. Lu dapat investasi tanah kan tadi? Alhamdulillah. Kapan lagi? Oke, pertama dari JP9. Jujur bacot lu ke tai. Gue setuju sama lu. Sembilan, lu nggak salah. Kita setuju. Setuju. Kita setuju. Emang bacotnya. Ya kalau gue bisa jujur sih menurut nyokap gue juga bacot gue kayak tai. Jadi gue gak bisa ngelak gitu sih. Thank you for the comment bro. Thank you for the comment. Oke. Lanjut lagi. Kok mirip sama satu menteri ya, nggak seneng COVID hilang. Oh, politik. Kita politik. go to Fuck politik man. Oke. Gue masak bukan politik. Ini contoh dari Nahla 2820. Hah? Ini contoh orang yang memikirkan diri sendiri. Yeah. Sekarang ini self care tuh nomor 1. Betul. Iya. Lu kalau nggak bisa ngurus diri lu sendiri, gimana cara lu ngebantu orang lain? Betul. Udah. Pada dasarnya manusia itu semuanya memikirkan diri sendiri. Betul. Jadi jangan ngomong seakan lu tuh kayak mikirin orang lain bla bla bla. Emang lu apa sih? Lu punya yayasan? Yes. Punya Yes. LSM? Yes. Tuh dah. Siapa namanya tadi? Namanya Nahla. Nahla. Bangsatko. Bukan gue yang ngomong. Oh my God. Bang Riyadi, Ploteria 80. Namanya Otak- Bang Riyadi. Bang BNK. Bang. Bang Riyadi. Otak lu cuma duit. Ya kalau begitu bikin usaha mau bikin apa dong? Ah. Kita memperkaya diri. Betul. Ya. Adi Heraya. Mampus, semoga lu bangkrut sekalian. Kalau perlu jadi gembel. Aduh, jahat banget sih ngomongnya. Belum berhasil. Belum. Dia malah makin kaya Malah ini. makin kaya sampai sekarang. Buset dah. Ya enggak lah gak makin Bisa kaya. ke Bali mula cukup gitu kan lah, ya. Betul. Berkecukupan. Berkecukupan. Nah lu mau ngomongin apa soal memperkaya diri? Sekarang gini deh, lu kalau bisnis tujuan lu kagak mau untung, ya lu bikin yayasan. Yayasan aja Betul. masih ada untungnya nyet buat nyuci Betul. duit ya maaf ya. Sorry punya yayasan, cuman maksud gue kayak Orang kemarin aja ada kasus yang apa? Bukan Kita Bisa, satu lagi apa tuh? Yang nyumbang-nyumbang. peduli kasih. Bukan, gue lupa namanya apa. Ini korupsi anjing duitnya. Sejenis lah ya. Kontol bener anjing. Ya. Ya sekarang gini maksudnya kayak lu bisnis ya pasti lu pengennya profitable. Iya, Gitu dong. Jadi betul. maksudnya salah kalau gue pengen makan besok. Enggak salah. Iya kan? Makanya itu naikin harga tadi gue bilang. Lu food cost 50%. Costing 50%. Ongkir ditanggung, flat rate. Nggak itu buktinya. Lu gara-gara netizen ini ya lu jadi kayak ya udah deh untung Lu gue tuh terlalu baik sih. Enggak. Gue ingin membuktikan lu mau kaya tapi lu nggak mesti apa ya. Anjing gue gak ada kata-katanya lagi. Cuma maksudnya kayak untuk lu bisa sustain yourself, lu tuh gak mesti maruk. Betul, Ngerti gak sih? Itu bisa kayak win-win dari penjual, pembeli Nggak salah. gitu loh. betul. Oh my God. Oh banyak banget hate comment-nya ya. Iya. Oke. Ref Reyhan. Emang COVID ada? COVID ya ini cuan, penyakit settingan. Nah ya kali. Aduh. Konspirasi. Konspirasi. Bro, sekolah lagi bro. Oke terakhir ya. Dari Adio Ricky.
Singkat padat jelas. Kontol. Tete. Iya gue kontol ya, gue akuin. Oke. Nah, ini juga ada dari apa nih? Wisnu. Gue sumpahin, lu miskin sampai open BO. Sebenarnya cita-cita gue sih ya, nggak perlu miskin untuk open BO, gitu loh. Passion aja. Passion project. Open Gini, BO itu passion mungkin project. gue ngelihat profesi open BO, kita ngomongnya ya mau jablay, mau perek, mau lonte. Iya. Ya open BO kan ada kelasnya ya, sama kayak chef gitu. Iya Ya. dong. Ada yang bikin restoran kayak Fine kecil, dining. ada yang bikin kayak Hans, kayak August. Warungan juga iya, ada. jadi jablay ya jangan idealis amat lah. Yang penting volumenya kena. Untung tipis, yang penting rame. Untung tipis, yang penting volume kena. Kalau ngomongin untung 100% loh. Iya. Cuma modal kemem doang anjir. Gue pengennya tuh kayak private dining gitu loh. Rame-rame dong berarti anjir. Lu yang pilih. Iya. Rame-rame sih. Ketemuan di luar negeri, jangan di Indo gitu loh. Biar nggak ada yang kenalin muka gue. Ntar kalau gue di Hilton kayak itu yang sampah itu yang kemarin senang sama COVID. Anjir dia open BO, berhasil dong. Anjir. Ya, tapi ongkirnya jangan lu cover juga Iya. kalau udah open BO. Enggak lah. Udah gue include net. Pokoknya udah net sama gue mah semua. Lu gak usah pusing, terima beres pokoknya. Gue yang kerja. Intinya kayak semua orang yang head comment di postingan Regents Radio yang barusan itu menurut gue orang yang gak nonton sampai full aja sih. Udah pasti lah. Gak ngerti substansinya Nggak apa, nonton. cuma Iya. komen gitu doang. Ya mungkin gue gak nyalain karena mereka segitu terimpactnya ya sama COVID ya. Gue gak nyalain, cuman ya tolonglah smart dikit sebagai netizen. Nonton dulu konteksnya apa, baru komen. Gitu. Jadi guys, kalau kalian nonton di situ Chef Jocelyn cerita harus adaptasi karena Betul. pasti kalian yang belum ada toko Helit mungkin pasti ngerasain yang sama juga gak waktu? Gue bisa relate karena bener pas COVID hilang, Turun, cuannya gue hilang. Makanya itu kenapa gue ya udah gue buka aja offline store, lihat gimana Betul. gitu. Yes, adaptasi karena semuanya pasti ngeluh, pasti 100% pasti ngeluh waktu ya orang bisnisnya online kok. Betul. Gitu Ya, kita kan. bertiga ngerasain lah. Ya. Ini gue tambahin deh, gue gak seneng nih COVID hilang cuan gue hilang. Kenapa gue liat komennya. Maksudnya dengan gue ngomong ini gue gak ngecilin orang-orang yang terdampak sih. Ya. Yang I mean, kayak, we all lost someone. Gue gak Iya, tahu ya. iya. Gue lost Iya. someone I to agree. COVID gitu loh. Iya. Ya. Ya gue juga ngerti rasa lo kehilangan. Ya mungkin gue kehilangan sahabat gue gitu gara-gara COVID sahabat gue mati ya. Iya. Gue ngerti maksud lo. Cuman ya, ya terus mau gimana? ya. Gitu loh. Masa lo mau lampiasin itu ke orang yang cuma ngomong COVID hilang, cuan gue hilang. Padahal lo Bisnis gak lo ngerti berkurang. konteksnya gitu. Iya. Iya. Konteksnya kan ini kan ngomongin Exactly. bisnis. Lu kayak kesel sama Exactly. COVID tapi lu ngelampiasinnya ke gue. Hanya karena gue di sini kayak terdampak dengan tidak adanya COVID. Betul. Iya. Lampi. Lu lihat tuh orang-orang di belakang udah kayak kepala aja. Editing Susah gue editnya, susah ya. editnya. Bacotnya banyak banget. Aduh, Itu harus diedit by the way. Iya lah, itu harus diedit. Hilangkan. Gila. Sumpah diedit gak sih? Edit. Jadi guys, dan buat yang ada beberapa yang agree, so ya harus adaptasi lah. Kalau di sini ada beberapa komen kayak iya bener nih dari Grace kayak oh iya bener cuan gue juga hilang. Udah tuh mungkin kita harus adaptasi ya betul. Betul harus Betul. adaptasi. Dan buat yang ngata-ngatain dan nyumpahin nggak work karena ini lagi mau buka restoran Betul. dan kafe. Cuannya makin banyak. Modalnya dari COVID. Yoi. Kalau yang head comment mau tahu, head comment kalian tuh cuma jadi bahan lawakan doang di grup kita. Benar. Bukan jadi kayak anjing di head comment enggak, jadi bahan ketawaan Lucu doang. aja. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya. Thank you lo bikin gue terkenal. Dapat apa tanah? Exposure. Dapat cuan tanah apa kemarin? Iya cuan tanah. Tanah Cuan Senin. Tanah, Di gila. Senin. Nah, Gila. itu So buat gua. terima kasih ya buat kalian Sampah. semuanya. Oke, guys, itu aja ya podcast kita kali ini, sesi kita sambil minum wine. Thank you very much buat KD dan buat Lalita dan buat Chef Jocelyn, as always very fun. Kalian ada di sini. Semoga sukses bisnisnya Nul, Amin. Lalita, Ayo. Real Breaking Bread, dan kita tunggu diundang di outlet barunya Breaking Bread. Amin. Amin. Yes. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya di Regents Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan juga Anchor App for further updates.
Cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Instagram mereka, sebutin satu-satu Instagramnya please. Emang gak ada di bawah? Kan ada yang Spotify nggak Oke. nonton. Oke, gue sebutin. Nggak ada gunanya udah 5 kali di sini. Gue sebutin Instagram jualannya ya. @nulstrala.jkt. Oke. Lead_bakehouse. Lead_bakehouse. Hidden game ya. At Real Breaking Bread. Oke, tapi bukan bakery. Bukan. Yes. Oke, guys, thank you very much. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye. Bye, guys. Be kind. Be kind. Be kind. Keep the hate comment coming.